Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat, apa kabar anak-anak ibu? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Jangan lupa tetap semangat dan selalu bahagia. Anak-anak, untuk memutuskan rantai penularan corona, maka dari itu kita perlu menjaga kesehatan kita dari corona dengan cara kita harus selalu berada di rumah jika tidak berkepentingan di luar, dan jika keluar jangan lupa gunakan masker, hindari tempat keramaian, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan mencuci tangan di bawah air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Nah anak-anak, untuk mencuci tangan dengan benar, ini ibu akan memberikan sebuah video cara mencuci tangan dengan benar berikut ini. Cuci tangan, ayo kita cuci tangan. Sebelum makan, habis main, ayo cuci tangan. Gosok telapak depan hingga ke belakang. Gosok sela jari, bersihkan ibu jari jangan lupa, terakhir pergelangan, nanana kuman hilang. Anak-anak, marilah kita mengawali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa agar kita diberikan kemudahan dan pemahaman untuk memahami materi yang kita pelajari hari ini. Anak-anak, hari ini kita belajar di muatan pelajaran IPA tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 pembelajaran 2 KD 3.24.2 tentang sistem pernapasan pada manusia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan organ-organ pernapasan pada manusia. Dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat mendeskripsikan fungsi organ pernapasan manusia. Melalui percobaan, siswa dapat menjelaskan proses pernapasan pada manusia. Sebelum ibu memulai materi, ibu mengajak kepada kita semua, marilah kita selalu patuh bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah menciptakan seluruh anggota tubuh kita dengan begitu sempurna. Karena setiap anggota tubuh yang Allah ciptakan itu memiliki manfaat dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah organ atau tubuh di bagian sistem pernapasan. Mengapa ibu mengatakan seperti itu? Jika Allah tidak menciptakan organ pernapasan kita, maka kita tidak dapat bertahan hidup seperti ini. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur yang mana Allah telah menciptakan anggota tubuh kita dengan begitu sempurna. Dan setiap anggota tubuh selalu memiliki fungsi yang sangat penting bagi diri kita sendiri. Nah anak-anak, silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa gambar tersebut? Ya, benar sekali. Gambar ini adalah gambar yang menjelaskan tentang pernapasan. Pernapasan adalah menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari tubuh kita. Di saat kita bernapas, berarti kita menghirup oksigen, dan di saat kita menghembuskan nafas, berarti kita mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Namun, apa saja ya organ-organ pernapasan pada manusia itu? Yuk, untuk lebih jelas lagi silakan kita perhatikan penjelasan berikut ini. Ternyata organ-organ pernapasan pada manusia itu terdiri dari lubang hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus.
dalam rongga hidung kita terdapat rambut dan selaput lendir. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Sedangkan selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara. Maka dari itu kita harus bersyukur yang mana Allah telah menciptakan organ tubuh kita dengan begitu sempurna, yang setiap anggota tubuh kita selalu memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi diri kita sendiri. Salah satunya adalah rambut hidung di dalam hidung kita. Bayangkan saja jika di dalam hidung kita tidak ada rambut, maka dengan mudah udara yang kita hirup itu akan mengandung bakteri atau kuman yang membuat kita akan mudah terkena sakit. Maka dari itu sangat berfungsi, sangat bermanfaat rambut hidung kita karena dapat menyaring udara atau kotoran yang masuk dalam saluran pernapasan. Tenggorokan sebagai saluran yang dilewati udara. Yang pertama adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran makanan. Sedangkan laring merupakan penghubung antara faring dengan trakea. Trakea merupakan saluran yang mendorong keluar debu dan bakteri yang masuk. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang menuju ke paru-paru, yang berfungsi untuk mencegah terjadinya infeksi. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Terus merupakan percabangan dari trakea yang berfungsi menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Yang terakhir adalah alveolus. Alveolus merupakan ujung dari bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, gimana anak-anak, kalian sudah tahu kan apa saja organ-organ pernapasan itu? Nah, sekarang kita sudah mengetahui organ-organ pernapasan. Namun, bagaimana ya proses pernapasan pada manusia itu dimulai? Untuk lebih jelas lagi, silakan perhatikan penjelasan berikut ini. Proses pernapasan pada manusia diawali dari udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung. Setelah itu, udara akan melewati faring, laring, dan trakea. Kemudian, udara akan menuju ke bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian, udara tersebut akan kemudian menuju ke bronkiolus. Setelah ke bronkiolus, udara akan diproses dan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Alveolus merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Saat udara masuk ke paru-paru, maka rongga dada dan paru-paru kita akan membesar dan diafragma kita menjadi datar. Sedangkan di saat kita menghembuskan nafas, menunjukkan bahwa kita mengeluarkan karbon dioksida, maka pada saat itu paru-paru dan rongga dada kita kembali mengecil pada ukuran semula dan diafragma kita akan melengkung ke atas. Anak-anak, untuk memudahkan kalian memahami bagaimana proses pernapasan pada manusia, berikut ini Ibu memberikan sebuah eksperimen tentang pernapasan. Jadi dengan eksperimen ini semoga kalian bisa memahaminya. Maka dari itu kalian perhatikan agar kalian bisa memahami bagaimana proses pernapasan pada manusia melalui eksperimen ini. Nah, eksperimen ini terbuat dari alat-alat yang sederhana, dari sampah bekas. Bahan-bahannya terbuat dari sedotan, botol aqua bekas, balon, dan karet. Nah, sedotan ini diumpamakan sebagai trakea dan yang ini sebagai lubang hidung. Nah, sedangkan yang di dalam, balon dua yang di dalam merupakan paru-paru. Yang percabangan dua ini merupakan dari trakea.
Yang ini merupakan perumpamaan dari diafragma. Yang ini merupakan, botol ini adalah merupakan badan kita. Ini perumpamaan saja ya anak-anak. Nah, sekarang bagaimana ya proses pernapasan pada manusia melalui eksperimen ini? Oke, pertama, udara akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui lubang hidung. Setelah udara masuk ke lubang hidung, udara akan menuju ke trakea. Setelah ke trakea, udara tersebut akan melewati dua percabangan tersebut yang disebut dengan bronkus. Udara akan melewati dua percabangan yang akan menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Setelah udara masuk ke paru-paru, maka paru-paru kita pada saat itu akan membesar dan rongga dada kita juga ikut membesar seperti ini. Kalian perhatikan ada perubahan. Kalau ketika udara masuk maka paru-paru dan rongga dada kita membesar. Jadi ini perumpamaan ketika diafragmanya akan menjadi datar. Karena pada saat itu udara masuk maka paru-paru dan rongga dada kita membesar seperti ini. Jadi ketika udara masuk maka paru-paru akan membesar seperti ini. Sudah kalian bisa melihat perubahan kan dari balon tersebut? Nah, ketika kita menghembuskan nafas maka paru-paru dan rongga dada kita akan mengecil seperti semula. Kita bisa melihat perbedaannya ketika udara masuk dan udara keluar. Jika udara masuk maka balon akan mengembang, menunjukkan bahwa paru-paru dan rongga dada kita menjadi besar. Sedangkan kita menghembuskan nafas, maka balon ini akan kosong dan kembali pada ukuran semula. Nah, anak-anak, itulah percobaan atau eksperimen dari pernapasan pada manusia. Jadi, ketika kita menghirup nafas, maka udara akan masuk ke paru-paru, membuat paru-paru kita membesar dan rongga dada juga ikut membesar. Karena pada saat itu kita menghirup udara yang mengandung oksigen. Nah, pada saat kita menghembuskan nafas, menunjukkan bahwa kita mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Maka pada saat itu diafragma kita menjadi melengkung ke atas, paru-paru dan rongga dada kita kembali mengecil pada ukuran semula. Kesimpulan materi hari ini adalah proses pernapasan pada manusia dimulai dari udara masuk ke tubuh melalui lubang hidung. Kemudian udara menuju ke paru-paru melalui percabangan dari trakea yang disebut dengan bronkus. Setelah ke paru-paru, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Alveolus merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Saat udara masuk ke paru-paru membuat rongga dada dan paru-paru kita membesar dan diafragma akan menjadi mendatar. Sedangkan pada saat kita menghembuskan nafas, berarti paru-paru dan rongga dada kita kembali mengecil pada ukuran semula dan diafragma kita melengkung ke atas, yang menunjukkan kita mengeluarkan karbon dioksida. Tugas kalian hari ini adalah kalian membuat gambar sederhana berkaitan dengan organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, kalian punya tugas menjelaskan kembali bagaimana proses pernapasan pada manusia itu. Ibu berharap kita harus selalu menjaga kesehatan kita, terutama pada organ pernapasan kita, karena organ pernapasan kita ini sangat penting yang memudahkan kita terkena penyakit. Maka dari itu kita harus selalu menjaga dan membiasakan hidup sehat agar kita terhindar dari penyakit. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.